Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kebagian tentang konflik-konflik di Asia, lebih tepatnya di Indonesia sendiri. Saya menjelaskan tentang tantangan negara Indonesia, multikultural dan solusinya gitu kan. Pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam memang sangatlah tepat gitu. Tepat apa? Tepat sebagai bangsa yang besar seperti jumlah penduduknya yang sangat banyak kekayaan alamnya yang melimpah dan sangat luas serta kekayaan budaya dan bahasa yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda bahasanya. Ada bahasa Sunda kalau di bagian Jawa Barat, dan di Jawa Tengah itu lebih identiknya dengan bahasa Jawa Kromo gitu. Dan ada pula hmm, ada pula tragedi. Di sini juga dijelaskan beberapa konflik mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia karena disebabkan perbedaan pandangan. Yang pertama, tragedi Sampit pada tahun 2001. Tahun 2001 itu adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia, terutama di daerah Sampit. Tragedi Sampit itu terjadinya adalah kerusakan yang amat mengerikan gitu dan melibatkan dua suku Dayak dan suku Madura. Tercatat 500 orang tewas dan 100 orang diantaranya mengalami pemenggalan kepala gitu. Dan konflik yang kedua itu antar agama di Ambon tahun 1999. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa, namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak sengaja merencanakan gitu kan. Merencanakan apa? Dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, ABRI juga tidak bisa menangani dengan baik, bahkan diduga sengaja melakukan agar konflik terus berlanjut gitu kan. Jadi sebuah konflik ini tuh sebuah isu yang benar-benar ABRI itu tidak bisa menangani dengan baik. Jadi bahkan diduga sengaja melakukan agar konflik terus berlanjut. Dengan berkelanjutan itulah dan mengalihkan isu-isu besar lainnya, kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antara umat beragama di Indonesia menjadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Dari sebuah ketidaklanjutan dari sebuah ABRI itu tidak menangani, ya akan menjadi ricuh gitu kan dalam konflik-konflik tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan yang mana kita langsung kepada ini dalam menumbuhkan sikap saling menghargai. Ini solusi berarti menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya gitu kan, strata sosial dan agama. Adapun pendekatan lainnya dalam proses pendidikan gitu ya, pendidikan multikulturalisme yang dikutip dari yaitu yang pertama itu saya akan membahas yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar generasi dan teori dalam mata pelajaran disiplin ilmu. Contoh, guru-guru bekerja dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepelawan dan dari berbagai kelompok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu membawa siswa untuk memahami implementasi budaya dan sebuah mata pelajaran disiplin. Contoh, para guru membantu siswa memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan mereka miliki. Jadi, yang kedua ini tentu adanya sebuah untuk keterkaitan seorang guru itu memberikan stimulus atau memberikan memahami beberapa perspektif tersebut untuk siswanya supaya pengetahuan mereka itu yang mereka miliki lah ya dipengaruhi gitu ya. Cukup sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan multikultural di Eropa. Nah, sejarah kolonialisme itu memberi pengaruh pada pola penyebaran imigran di Eropa Barat. Nah,
Imigran umumnya pergi ke negara-negara yang pada masa lalu menjadi negara kolonial di wilayahnya, seperti misalnya orang Indonesia cenderung menjadi imigran di Belanda, orang Maroko, Aljazair, Tunisia menjadi imigran di Prancis, dan orang Mesir, India, dan Pakistan lebih suka menjadi imigran di Inggris. Nah, walaupun demikian, itu ada pengecualian, yaitu imigran yang datang ke Eropa, walaupun tidak memiliki kaitan dengan sejarah kolonialisme, misalnya orang Turki di Jerman atau orang Ghana di Kroasia. Jadi secara umum aspek historis dari kolonialisme itu sendiri mempengaruhi negara tujuan para imigran di Eropa. Namun ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kehadiran imigran di Eropa itu bisa memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaannya itu bersifat komplementer. Misalnya, di sektor ketenagakerjaan, para imigran ini menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa. Hal ini terjadi ketika negara tersebut sudah tidak banyak lagi memiliki tenaga buruh. Akibatnya, para imigran bisa dimanfaatkan menjadi tenaga buruh di negara-negara Eropa. Di satu sisi, para imigran membutuhkan pekerjaan, di sisi lain, industri-industri ringan negara-negara Eropa tertentu membutuhkan tenaga tidak terdidik atau kaum buruh dari luar negara Eropa itu sendiri. Namun demikian, keberadaan para imigran ini bisa berdampak negatif pada keberadaannya ketika keberadaannya ini bersifat kompetitif, yang mana keberadaan para imigran menjadi saingan para pencari kerja warga asli negara-negara Eropa. Nah, para imigran yang berstatus tenaga buruh bisa menjadi saingan dari negara-negara Eropa yang masih memiliki jumlah tenaga buruh yang banyak atau masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Bahkan hal ini bisa berkembang menjadi sikap anti-imigran karena mereka dipandang menjadi ancaman untuk peluangnya mencari kerja. Dengan masuknya berbagai warga negara dari luar Eropa, membuat negara Eropa ini menjadi banyak sekali kultur, baik secara kultur bahasa, ras, suku, dan bahkan agama. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tidak menjadi permasalahan yang terlalu diperdebatkan. Semua ini masyarakat yang datang masyarakat luar yang datang ke negara Eropa menjadi masyarakat yang bisa menerapkan dan menjunjung nilai-nilai yang ada dan mampu hidup berdampingan di negara Eropa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jia Fazria dari kelompok 10 kelas PAIJ semester 7 akan menjelaskan tentang kasus-kasus multikultural di Amerika. Nah, di sini Amerika itu adalah negara yang pada awalnya berdiri memberlakukan kebijakan buka pintu bagi para imigran yang datang dari seluruh dunia. Para imigran yang datang ke Amerika dan kemudian memilih untuk menetap dan menjadi warga Amerika oleh pemerintah diminta untuk tidak meninggalkan kebudayaannya dan tetap mempraktikkan selama tinggal di Amerika. Hal tersebut yang membuat Amerika ini menjadi negara yang multikultural. Nah, di sini berbagai macam budaya dari negara lain itu dari dunia itu bercampur di Amerika. Tapi budaya country dan cowboy itu umumnya menjadi salah satu lambang dan ciri khas dari Amerikanya. Nah, di masyarakat Amerika sendiri itu mengaku mereka itu tidak memiliki budaya yang khusus diturunkan dari nenek moyangnya. Tetapi mereka menganggap bahwa budaya mereka itu adalah budaya untuk berusaha menjadi yang terbaik karena tidak ada faktor kasta, agama, dan budaya yang menghalangi hal ini. Masyarakat di negara Amerika itu mempercayai seseorang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik akan
menjadi yang terbaik pula. Nah, di Amerika sendiri itu saat sejarahnya itu pada awalnya ini ada proses Amerikanisasi. Nah, di sini Amerikanisasi itu melalui konsep asimilasi. Nah, saat sekarang ini Amerika ini berubah dan diganti menjadi konsep kultural pluralis. Nah, di sini kultural pluralisme itu adalah sebuah proses persetujuan yang dicirikan oleh saling menghargai antar dua atau lebih identitas sebuah budaya tertentu. Nah, di sini berarti Amerika sekarang ini mulai saling menghargai antar budaya-budaya di dunia yang bercampur di Amerika. Gitu. Nah, terus di sini juga kulit hitam dan kulit putih pun sudah mulai saling menghargai perbedaannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.